Apa yang kalian tahu tentang bad boy, bro? Cowok nakal, Pembuat onar, suka kebut-kebutan di jalan, suka cari ribut, kemana-mana selalu bersama teman gengnya, atau selalu menang saat adu fisik? Bukan itu, bro. Itu semua bukan ciri dari seorang bad boy. Itu semua hanya ciri pria kurang dewasa yang haus Perhatian dan pengakuan. Gua akan sebutkan ciri-ciri bad boy kali ini. Siapa tahu salah satu cirinya juga sudah lo miliki dan bisa lo kembangkan sampai lo Bisa menjadi seorang bad boy yang berkualitas. Bad boy nggak pernah merasa atau mengaku kalau dirinya bad boy. Jadi tujuan gua membuat video ini untuk menyadarkan jiwa-jiwa bad boy terpendam yang kalian miliki agar bangkit dan mendominasi serta serta menginspirasi orang-orang di sekitar kalian. Oke, ciri bad boy yang pertama adalah sangat mengenal dirinya. Bad boy sangat tahu apa yang dia inginkan. dia bertindak tanpa memiliki penyesalan. Dia melakukan apa yang ingin dia lakukan. Dia tahu persis apa yang ingin dia capai. Dia nggak pernah peduli dengan penilaian siapapun. Keyakinan yang dia miliki nggak pernah goyah. Bahkan dalam situasi yang sangat berlawanan dengan keyakinan itu. Dia nggak akan mau mengkhianati dirinya sendiri demi siapapun. Nomor dua, Kepercayaan diri yang natural dan sangat kuat. Kepercayaan diri yang dimiliki bad boy mampu membuat jantung wanita manapun berdebar, bro. Berjalan sendirian kemanapun. bukan masalah lagi bagi bad boy, karena dia sangat percaya diri dan merasa nggak perlu ditemani. Meski terkadang sifat percaya diri ini sampai terlihat sombong dan arogan. Semua itu dilakukan bad boy secara natural, nggak pernah sengaja dibuat-buat. Nomor tiga, bad boy gak suka berpura-pura hanya untuk membuat orang lain senang atau terkesan. Jika pria lain akan bertindak atau bersikap menyesuaikan kondisi atau punya niatan tertentu, Seperti berlagak cool saat berjalan di depan wanita, sok manis kepada orang-orang tertentu, dan lain sebagainya, bad boy akan bertindak dan bersikap semaunya di situasi dan kondisi apapun. Dia merasa gak memiliki kewajiban untuk menyenangkan orang lain. atau membuat orang lain terkesan. Nggak ada untungnya bagi bad boy untuk berpura-pura. Nomor 4, bad boy melakukan segalanya dengan tujuan yang jelas. Jika pria biasa terkadang melakukan gerakan atau pose tertentu agar terlihat keren di depan wanita yang menarik, Bad boy gak akan melakukannya, bro. Jika bad boy tertarik pada seorang wanita, dia akan langsung menghampirinya dan mengatakannya secara langsung. dirinya akan diterima atau ditolak wanita akan dia ketahui saat itu juga. Bahkan jika ditolak sekalipun, Bad boy merasa itu lebih baik daripada hanya memberi isyarat. atau hanya belagak sok keren yang mana itu gak memberikan hasil yang jelas. Bad boy Lebih suka melakukan sesuatu yang memiliki hasil pasti, bro. Diterima atau ditolak, gagal atau berhasil, iya atau tidak, melakukan sesuatu yang hanya menghasilkan. kemungkinan tanpa kepastian, hanya buang-buang waktu bagi para bad boy. Nomor 5, bad boy gak perlu pengakuan dan persetujuan. Bad boy hanya fokus Membahagiakan dirinya sendiri, dia nggak peduli dengan orang lain. Memang itu egois. tapi lebih baik bersikap egois daripada mencoba untuk menyenangkan semua orang. Bad boy nggak pernah mengejar kebahagiaan dari wanita. Bad boy tahu cara membahagiakan dirinya sendiri. Dengan caranya sendiri. Bad boy gak pernah mengejar pengakuan dari siapapun. Bad boy nggak perlu persetujuan siapapun untuk melakukan apapun. Jika lu selalu mengejar pengakuan, mencari persetujuan, dan selalu mencoba menyenangkan orang lain sebelum diri lu sendiri, Hidup lo nggak akan bahagia, bro. Nomor 6, bad boy selalu jujur. bad boy selalu mengatakan apa yang ada dalam pikirannya, sepahit apapun itu bagi orang lain. Orang biasa mungkin merasa perlu berbohong di beberapa situasi. Untuk menjaga semuanya tetap dalam kendali. Kebohongannya hanya menyelamatkan lo sementara, bro. Tapi akan menghancurkan lo selamanya. Lebih sulit menghilangkan Reputasi sebagai pembohong daripada menghilangkan reputasi sebagai penjahat. bad boy tahu resiko dari setiap tindakan dan ucapannya. Bad boy lebih senang orang lain marah Karena kejujurannya daripada orang lain marah karena ulah kebohongannya. Bad boy sangat menjunjung tinggi kejujuran, bro. Dia juga akan menerima dari siapapun sepahit apapun itu. Nomor 7, ambisius. Sekali bad boy memutuskan untuk meraih sesuatu, Dia nggak akan meminta saran atau persetujuan dari siapapun. ini dia akan langsung berusaha mencapainya sendiri. Apa yang menghalanginya akan dia singkirkan. Bahkan jika dia merasakan takut, gugup, atau malu sekalipun, Bad boy gak akan berhenti sampai dia meraih apa yang dia inginkan. Nomor 8,
Bad boy nggak pernah membiarkan masalah. Bad boy itu bro selalu menangani masalah yang dihadapi. Dia nggak pernah meremehkan masalah, apalagi membiarkannya. Nggak ada masalah yang dihindari bad boy. Semuanya akan diselesaikan sampai tuntas. Menunda hanya akan merumit Sebuah masalah bro, masalah itu seperti biji. Jika dibiarkan, masalah yang sepele sekalipun bisa menjadi besar, mengakar, dan semakin sulit mengatasinya. Nomor 9, bad boy nggak mengagumi dan nggak mencoba meniru hidup siapapun. Bad boy mengobservasi lingkungan dan kejadian sekitarnya dengan sangat baik bro. Segala informasi yang dia dapat akan memberikan dia gambaran jelas atas kehidupan. Dia belajar dan berkembang dengan mengamati. Kesimpulan yang dia ambil hanya bisa diubah Dengan kesimpulan lain yang dia dapatkan dari mengamati sekitarnya. orang lain siapapun itu gak akan mampu mempengaruhi, apalagi membuat bad boy menyangkal kesimpulan yang dia buat sendiri. Bad boy itu hidup dengan caranya sendiri. Segala resiko dia hadapi sendiri. Setiap rintangan akan dilewatinya sendiri. Setiap pencapaian yang diraih akan semakin memperkuat dirinya sendiri. Orang lain hanya bagian dari kehidupannya, Gak pernah menjadi tujuan utamanya. Gimana bro? lo termasuk ciri bad boy yang berkualitas atau enggak? Kalau iya, share pendapat lo di kolom komentar ya. Salam baik value man. Semangat bro.